Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sebelumnya kita awali dengan doa. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur karena setiap hari Minggu, hari Sabat yang baru, hari perhentian, hari Tuhan, Tuhan memberikan kami kesempatan bagi umat-Mu, bagi jemaat Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Karena itu kami mohon penyertaan Tuhan dalam ibadah ini. Mampukan kami Tuhan untuk beribadah dengan baik dan benar. Supaya ibadah kami berkenan bagi Tuhan. Dan Tuhan juga berkenan memberkati kami. Inilah permohonan dan penyerahan diri kami. Roh Kudus menolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun jemaat-Mu yang menerimanya. Terpujilah kiranya nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Tema firman Tuhan pagi ini saya memberi judul Mengapa Orang Benar Menderita. Dan untuk mendukung tema ini saya ambil bacaan dari Injil Lukas pasal 22 ayat 14 hingga yang ke-23. Lukas 22 ayat 14 hingga yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkannya. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pandemi COVID-19 yang dimulai dari Wuhan di Tiongkok pada akhir tahun 2019 yang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia pada awal Maret 2020. Dari sekian banyak negara yang hampir seluruh dunia, sekitar 230 negara, maka negara Amerika Serikat termasuk negara yang paling parah diserang oleh COVID-19 ini. Paling banyak orang yang menderita dan juga paling banyak orang yang meninggal oleh karena penyakit ini. Orang-orang bertanya, mengapa? Negara Amerika adalah negara Kristen atau mayoritas Kristen.
Tetapi mengapa justru yang disebut negara Kristen, orang banyak, mayoritas Kristen, banyak orang yang terkena COVID dan juga banyak juga yang meninggal, menjadi negara yang terparah? Pertanyaan klasiknya adalah mengapa orang benar menderita? Pertanyaan sebaliknya, bisa saja orang berkata, apakah memang orang benar, orang percaya, orang Kristen itu kebal terhadap penyakit yang mematikan, kebal terhadap masalah, kebal terhadap persoalan, kebal terhadap penderitaan, dan lain-lain. Bukankah banyak ayat firman Tuhan yang menyebutkan bahwa orang benar itu berbahagia, orang benar itu akan bersukacita, mengalami damai dan juga mengalami sejahtera, panjang umur, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, mengapa orang benar harus menderita? Ini pertanyaan yang sudah lama ditanyakan oleh banyak orang. Sebentar lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus untuk memperingati akan pengorbanan dan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk memahami makna daripada perjamuan kudus yang sebentar lagi kita lakukan, maka mau tak mau kita harus kembali kepada firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama maupun juga dalam perjanjian baru. Perjamuan Paskah yang pada saat itu dilakukan oleh bangsa Israel adalah sebenarnya untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Itulah pertama kali bangsa Israel melakukan perjamuan Paskah yang kita saat ini lakukan dengan nama perjamuan kudus. Dari sejarah kita tahu bahwa bangsa Israel tinggal di negara Mesir lebih dari 430 tahun. Dimulai ketika Yusuf, anak daripada Yakub yang menjadi raja muda di Mesir, mendampingi Raja Firaun. Karena jasanya yang menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan, maka dia diangkat menjadi raja muda. Dan sejak saat itulah maka bangsa Israel atau keluarga Israel pada waktu itu, Yakub dengan anak-anaknya, menantu dan cucu-cucunya pindah ke Mesir. Nah, selama beberapa tahun atau beberapa puluh tahun, bahkan mungkin beberapa ratus tahun mereka mengalami perlakuan yang baik sementara di Mesir. Tetapi setelah Yusuf meninggal, lama setelah itu, dan kemudian juga Raja Firaun berganti-ganti, maka pada raja-raja yang terakhir mereka sudah tidak kenal lagi siapa Yusuf. Mereka tidak kenal lagi apa peran daripada Yusuf, orang Israel itu, di negeri Mesir. Maka mulailah timbul di antara mereka, khususnya dari bangsa Mesir ini, untuk menekan bangsa Israel agar mereka tidak makin berkembang biak, sehingga mereka memberikan hukum semua anak Israel, anak laki-laki yang dilahirkan harus dibunuh. Dan mereka juga diberikan pekerjaan yang keras, pekerjaan rodi, untuk membangun kota dengan mendapat jaminan makan yang sangat minim. Karena mereka tidak tahan lagi mengalami penderitaan semacam itu, mereka berteriak kepada Allahnya untuk minta pertolongan. Dalam keadaan yang sedemikian berat itu, maka Allah menjawab
teriakan mereka itu dengan mengutus Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Ternyata Firaun tidak mengabulkan permintaan Musa. Dia menolak mentah-mentah permintaan Musa. Maka terpaksa Allah harus menurunkan hukuman yang disebut dengan tulah. Bukan hanya sekali, dua kali, tetapi sampai 10 kali Allah menurunkan hukuman kepada bangsa Mesir agar bangsa Israel diizinkan untuk keluar dari Mesir. Nah, pada saat bangsa Mesir mengalami tulah atau hukuman dari Allah dengan macam-macam, air menjadi darah, kemudian mereka diserbu dengan katak, dengan belalang dan sebagainya. Bangsa Israel tidak menderita. Mereka ditempatkan di tanah Goshen atau bertempat tinggal di tanah Goshen. Mereka bebas dari hukuman. Hanya orang Mesir saja. Sampai pada akhirnya tulah yang ke-10. Yaitu di mana anak sulung orang-orang Mesir dan juga binatang-binatang sulungnya dibunuh. Pada malam sebelum itu terjadi, Allah dengan perantaraan Musa memberikan perintah kepada keluarga Israel agar malam itu mereka menyembelih seekor anak domba jantan yang tidak bercacat dan minta supaya darahnya disapukan di pintu, di ambang pintu depan rumah mereka. Saat itu atau malam itu, maka malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa itu berjalan-jalan di tanah Mesir itu dan membunuh semua anak sulung dan juga binatang-binatang sulung orang Mesir. Dan saat mereka melewati rumah-rumah atau keluarga-keluarga Israel di mana pintunya disapu dengan darah anak domba itu, mereka melewatinya. Selamatlah keluarga Israel itu. Nah, akhirnya Raja Firaun menyerah dan memerintahkan Musa supaya malam itu juga Musa harus membawa bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, membawa semua harta bendanya atau binatang-binatangnya, silakan dibawa semua. Nah, tercatat ada 600.000 bangsa Israel, laki-laki saja, belum terhitung anak-anak dan yang perempuan-perempuan. Jadi bisa dibayangkan lebih dari 1 juta. Jadi Musa malam itu membawa mereka keluar. Dan setelah beberapa lama mereka berjalan, mereka berhenti di tanah Sukot. Dan di sanalah mereka merayakan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dari penjajahan atau perbudakan Mesir. Itulah pertama kali Paskah dilakukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana dengan Paskah yang dilakukan dalam Perjanjian Baru? Banyak sekali kisah dalam Perjanjian Lama itu merupakan bayangan atau merupakan gambaran apa yang akan terjadi di dalam Perjanjian Baru, khususnya dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kalau dalam Perjanjian Lama, Paskah adalah untuk memperingati keluarnya atau pembebasan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir, maka di dalam Perjanjian Baru Paskah dilakukan untuk memperingati kemerdekaan orang yang percaya kepada Yesus atau bangsa Israel yang baru dari penjajahan dan hukuman dosa yang dipanglimani oleh iblis. Nah, dalam Perjanjian Lama
dipakai darah anak domba jantan yang tidak bercacat, tetapi di dalam perjanjian baru dipakai anak domba, darah dari anak domba Allah, yaitu darah Tuhan Yesus, anak tunggal Bapa. Ketika Yohanes memberikan petunjuk ketika Tuhan Yesus sedang berjalan, katakan Yohanes Pembaptis berkata, itulah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Yohanes 1 ayat 29. Jadi Yesuslah yang harus mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk mengangkut, untuk menebus dosa umat manusia. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya sebelum dia disalibkan. Mereka mengajakkan perjamuan Paskah. Tuhan Yesus mengambil roti dan berkata di dalam ayat yang ke-19 tadi, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan dahku. Dan kemudian setelah dia selesai dengan roti, maka dia mengambil cawan dan dia berkata, seperti dikatakan di dalam ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Hal ini juga disaksikan oleh oleh penulis surat Ibrani, dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 dan 14. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 13 dan 14 dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan bagi hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang kita sampai kepada tema pertanyaan daripada tema kita. Mengapa orang benar menderita? Kembali kepada tema khotbah kita tadi, maka pertama kita bisa menyebutkan, kita melihat akan bangsa Israel. Dia keluar dari negeri Mesir, dan sementara di Mesir mereka sama sekali tidak mengalami penderitaan karena oleh pertolongan Tuhan. Tapi penderitaan justru mereka alami sementara mereka melakukan perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Dalam perjalanan itulah mereka seringkali melanggar firman Tuhan. Melanggar firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Berkali-kali mereka berbuat dosa dan juga mencobai Allah. Sehingga banyak di antara bangsa Israel yang meninggal, yang mati sebelum sampai ke tanah Kanaan. Jadi karena itulah mereka sering menderita oleh karena dosa dan pelanggaran mereka terhadap firman Tuhan, terhadap perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah yang pertama. Yang kedua, pengorbanan anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus,
di atas kayu salib telah menyucikan dan menghapus dosa-dosa manusia, yaitu orang-orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu sudah dihapuskan, diampuni. Tetapi sekali lagi pertanyaannya, mengapa? Mengapa banyak orang benar, banyak orang percaya, banyak orang Kristen yang menderita di dalam hidupnya? Walaupun Tuhan Yesus sudah menghapus segala dosa manusia yang percaya kepadanya, tetapi sayang banyak orang Kristen yang masih tetap diperhambakan lagi oleh dosa, seperti yang diperingatkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Ayat yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memperdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi jelas, walaupun mereka sudah diampuni dosa-dosa sebelumnya yang lama, tetapi karena mereka terkena kuk perhambaan lagi, kembali kepada perhambaan dosa, maka tidak jarang mereka harus menderita di dalam hidup mereka. Dan yang ketiga, mengapa orang benar, orang Kristen, orang percaya menderita? Karena Tuhan Yesus yang menderita oleh karena kebenaran dan taat akan kehendak Bapa. Dia sebelum naik ke surga, bahkan sebelum disalibkan, Dia sudah memberi peringatan kepada murid-muridnya. Dia berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Di dalam permulaan khotbah Tuhan Yesus di bukit, Tuhan Yesus pun sudah memberikan peringatan. Di dalam Matius pasal yang kelima dikatakan demikian. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, saudara-saudara, tetapi ada berkat di balik semua itu, di balik semua penderitaan yang kita alami oleh karena kebenaran. Ada blessings in disguise, katakanlah demikian. Paulus sendiri juga berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan persekutuan dalam penderitaannya. Filipi 3 ayat yang ke-10. Nah, sebagai penutup, saya ingin memberikan satu ilustrasi. Ada seorang petani miskin tinggal di desa. Dia hanya mempunyai sedikit atau sebidang tanah saja yang ditanami dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan hasilnya dia jual untuk biaya hidupnya sendiri.
Dan dia juga mempunyai seekor keledai yang setengah tua yang dipakai untuk mengangkut hasil-hasil perkebunannya ke pasar untuk dijual di sana. Nah, suatu saat keledainya ini dia keluar dari tanahnya ini mencari makan di tanah sebelah. Tiba-tiba keledai ini jatuh ke dalam lubang, ke dalam sumur yang kering sedalam 8 meter. Nah, petani ini sedih sekali dan bingung bagaimana. Apa yang dia bisa lakukan untuk menolong keledai ini? Jelas tidak mungkin dengan mendatangkan peralatan dari kota, akan memakan biaya yang besar. Nah, lalu juga tetangga-tetangganya datang menghibur, ikut bersimpati atas musibah yang terjadi kepadanya. Dan si petani dan juga tetangga-tetangganya tadi semua berpendapat bahwa pastilah keledai ini sudah mati, karena memang sudah cukup tua dan juga ini dalam sekali, pasti mati. Mari kita kubur saja. Lalu mereka mulai menimbuni lubang sumur itu ya. Terus berjam-jam mereka menimbuni dengan tanah dan juga batu-batu. Tapi setelah tanah itu mulai hampir mencapai puncaknya, sampai di atas permukaan tanah itu, tiba-tiba tanah itu bergerak. Mereka semua kaget, apa yang terjadi? Dan lama-kelamaan akhirnya muncullah si keledai tua itu. Dan dalam keadaan yang cukup segar karena tidak terlihat ada luka-luka yang cukup berarti. Luar biasa bukan? Rupanya sang keledai itu tidak putus asa. Walaupun jatuh ke dalam lubang yang begitu dalam. Dan ketika batu-batu itu dilemparkan kepadanya, dia justru pakai batu-batu itu untuk dijadikan dasar dari kakinya. Sehingga justru makin lama dia makin tinggi dan akhirnya dia bisa keluar dari lubang itu. Dia selamat. Luar biasa bukan? Nah, saudara-saudara, kita juga mendapatkan satu firman Tuhan yang juga menolong kita pada saat kita mengalami penderitaan seperti ditulis oleh Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama, pasal yang ke-5. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi kamu, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Itulah janji Tuhan. Seketika lamanya menderita akan keluar dengan kemuliaan, dikatakan keluar dengan lebih diteguhkan, lebih dikuatkan, dikokohkan. Dan inilah yang terjadi dengan keledai tadi. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Allah yang diberi hikmat untuk menghadapi segala macam penderitaan, menghadapi macam-macam masalah dan lain-lain. Mari kita belajar dari keledai yang sebenarnya disebut sebagai binatang yang bodoh, tapi dia tidak putus asa, melainkan dengan hikmat Tuhan dalam keadaan yang terjepit sekalipun, dia akhirnya bisa keluar. Saudara dan saya yang diberi hikmat oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah, baiklah kita pada waktu kita mengalami penderitaan, kita tetap bersabar, tidak putus asa,
minta hikmat dari Tuhan sambil ora et labora, berdoa dan berusaha. Pastilah Tuhan akan buka jalan bagi kita. Mari kita akhiri dengan menyanyi lagu Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Amin.